Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Indralaya dengan saya Agnes Vivian dan rekan-rekan saya yaitu Resti Yunistia, Trisna Mulia Damayanti, dan Marista Beriana. Baiklah yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan yaitu Bapak Deskoni SPD MPD dan Bapak Akbar Budiman SPD MSI. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai materi pembangunan industri pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Selanjutnya langsung saja pada topik pembahasan materi pembangunan industri yang terdiri dari 1. Kinerja dan pola industrialisasi, 2. Alternatif strategi industrialisasi, dan yang ketiga strategi perdagangan dan kesempatan kerja. Sebelum memfokuskan pada ketiga topik pembahasan tersebut, di sini saya, Agnes Vivian, akan menjelaskan mengenai apa itu pembangunan industri. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa ekonomi pembangunan merupakan bidang studi dalam ilmu ekonomi yang lebih memfokuskan pada analisis pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, kemiskinan, ketimpangan, kelembagaan, dan kebijakan pembangunan. Adapun ruang lingkup dalam ekonomi pembangunan adalah aspek ekonomi, sosial, dan institusional suatu negara. Salah satu strategi yang digunakan suatu negara dalam upaya mencapai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yaitu melalui industrialisasi. Sedangkan untuk industrialisasi, itu merupakan strategi yang fokus pada pengembangan sektor industri sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Maka, apa itu pembangunan industri? Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian yang diarahkan dengan menerapkan prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan, serta didasarkan pada ruang lingkup dalam ekonomi pembangunan. Untuk peran industri dalam pembangunan ekonomi adalah sektor industri menjadi salah satu sektor yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena sektor industri memiliki peranan untuk mengatasi permasalahan seperti pengangguran. Selain itu, industri ini dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Adapun peran industri dalam pembangunan seperti meningkatkan sumbangan terhadap peningkatan PDB, meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri, serta memberikan sumbangan komoditi industri terhadap ekspor barang dan jasa. Baiklah, untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu kinerja dan pola industrialisasi. Hal ini merujuk pada bagaimana suatu negara atau wilayah mengembangkan sektor industri dalam perekonomiannya, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, produktivitas, dan kemajuan sosial suatu negara. Kinerja industrialisasi mengacu pada sejauh mana suatu negara atau wilayah telah berhasil dalam mengembangkan sektor industri dalam perekonomiannya. Sedangkan untuk pola industrialisasi sendiri mengacu pada cara atau strategi yang digunakan oleh suatu negara atau wilayah dalam mengembangkan sektor industrinya. Negara-negara yang berhasil dalam industrialisasi biasanya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di mana peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan standar hidup bagi penduduknya. Nah, di sini ada beberapa kinerja industrialisasi, antara lain yaitu pertumbuhan ekonomi. Negara yang sukses dalam industrialisasi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat, karena sektor industri biasanya lebih produktif daripada sektor pertanian atau jasa. Pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto sektor industri yang tinggi adalah indikasi dari positif kinerja industrialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri telah menjadi pendorong dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu penciptaan lapangan pekerjaan, di mana industrialisasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, terutama dalam sektor industri. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan standar hidup. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dihasilkan, maka semakin baik pula kinerja industrialisasinya. Yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas. Dalam sektor industri dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Jika produksi menjadi lebih efisien dan produktif, hal ini dapat meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. Selanjutnya yaitu dampak sosial. Selain indikator ekonomi, kinerja industrialisasi juga harus memperhitungkan dampak sosial, seperti meningkatkan standar hidup, akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, serta mengurangi kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu kontribusi ekspor. Sejauh mana sektor industri berkontribusi terhadap ekspor suatu negara menjadi faktor atau indikator kinerja industrialisasi. Kontribusi ekspor ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor dan menghasilkan pendapatan tambahan. Inovasi dan teknologi, dan selanjutnya inovasi dan teknologi. Pengembangan inovasi dan teknologi dalam sektor industri merupakan bagian dari kinerja industrialisasi. Negara-negara yang berhasil dalam inovasi cenderung lebih kompetitif. Selanjutnya yaitu di sini ada beberapa aspek penting dalam pola industrialisasi. Yang pertama yaitu strategi pengembangan sektor industri, di mana pola industrialisasi mencakup strategi yang digunakan oleh pemerintah atau pelaku ekonomi dalam mengembangkan sektor industri. Hal ini termasuk promosi investasi dalam sektor-sektor tertentu, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia yang terampil. Yang kedua yaitu substitusi impor. Pola industrialisasi seringkali melibatkan substitusi impor dengan
produksi dalam negeri. Negara-negara yang bergantung pada impor barang manufaktur akan mencoba mengembangkan industri domestik untuk menggantikan impor tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan produksi domestik. Yang ketiga yaitu diversifikasi ekonomi. Pola industrialisasi dapat mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan berbagai jenis industri. Bukan hanya fokus pada satu sektor, hal ini dapat meningkatkan ketahanan ekonomi. Yang keempat yaitu urbanisasi, yang dimana proses industrialisasi seringkali disertai dengan urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota-kota besar untuk bekerja di sektor industri. Hal ini dapat mengubah pola demografi dan perkembangan sosial suatu negara. Nah, selanjutnya yaitu ada inovasi dan teknologi. Pola industrialisasi mencakup pendekatan terhadap inovasi dan adopsi teknologi dalam sektor industri, di mana negara-negara berfokus pada penelitian dan pengembangan teknologi seringkali memiliki pola industrialisasi yang berorientasi pada inovasi. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi, di mana faktor-faktor global seperti perdagangan internasional, investasi asing, dan arus modal dapat mempengaruhi pola-pola industrialisasi suatu negara. Negara yang lebih terbuka terhadap globalisasi mungkin memiliki pola industrialisasi yang lebih berbeda dari yang lebih tertutup. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya Marta Berliana dengan NIM 06031282025032 akan melanjutkan menjelaskan terkait dengan alternatif strategi industrialisasi. Di mana dalam memilih alternatif strategi industrialisasi ini tentunya harus memperhatikan beberapa aspek agar industrialisasi tersebut tetap atau tepat untuk diterapkan di Indonesia. Nah, ada pun 9 aspek itu bisa teman-teman lihat pada slide ini ditampilkan. Di mana yang pertama yaitu melihat kenyataan bahwa ada 2 sektor yang besar di mana Indonesia ini memiliki keunggulan komparatif atas sektor-sektor tersebut, yaitu sektor pertanian dan pertambangan. Maka dalam proses industrialisasi harus dibangun atau dikembangkan keterkaitan produksi ke depan dan ke belakang antara kedua sektor primer tersebut dengan sektor industri manufaktur. Kemudian yang kedua adalah selain dengan 2 sektor primer tersebut, tentunya juga harus dibangun dan juga dikembangkan keterkaitan produksi antara sektor industri manufaktur dengan sektor industri sekunder ataupun tersier lainnya. Selain itu juga harus dibangun atau dikembangkan keterkaitan produksi di dalam sektor industri manufaktur antar subsektor atau kelompok industri antar unit produksi dari 5 skala yang berbeda di dalam setiap kelompok industri. Nah, yang ketiga, strategi industrialisasi yang tepat bagi Indonesia adalah yang memfokuskan pada perkembangan kelompok-kelompok industri sebagai berikut. Di mana dalam hal ini ada 3 poin yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama yaitu industri-industri yang memakai komoditas pertanian dan pertambangan sebagai bahan baku utama. Di mana strategi ini akan menghasilkan berbagai jenis downstream industries di dalam negeri yang berdaya saing tinggi. Yang kedua adalah industri-industri mesin, alat-alat produksi, komponen, spare part, dan material-material lainnya. Strategi ini akan menghasilkan supporting industries atau midstream industries yang berarti akan mengurangi ketergantungan sektor-sektor ekonomi di dalam negeri terhadap impor. Ini yang dimaksud dengan pendalaman basis industri. Yang ketiga adalah industri yang outward looking oriented. Ini tidak harus berarti bahwa yang dibangun hanya industri-industri yang menghasilkan barang-barang untuk tujuan ekspor saja. Namun juga industri-industri yang harus dilakukan harus membuat barang-barang kebutuhan pasar domestik dengan daya saing global yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan barang-barang impor dalam sistem mekanisme pasar bebas. Dalam strategi pengembangan atau pembangunan industri yang berorientasi ekspor, hal pertama yang perlu dikembangkan adalah industri yang padat karya. Selanjutnya yang keempat adalah pengembangan sektor industri manufaktur harus berdasarkan spesialisasi berdasarkan faktor-faktor keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia dan faktor-faktor keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan. Atau artinya tidak lagi industrialisasi berspektrum luas atau broad-based industry seperti pada zaman pemerintahan Orde Baru. Nah, yang kelima, industrialisasi harus memberikan dampak positif terhadap saldo neraca pembayaran, khususnya saldo neraca perdagangan. Tidak hanya dengan cara meningkatkan ekspor barang-barang dengan nilai tambah yang tinggi atau manufaktur, tetapi juga dengan cara mengurangi impor. Yang keenam, industrialisasi harus mendukung potensi daerah yang sekaligus mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Industrialisasi tidak boleh lagi terpusatkan hanya di Jawa, tetapi harus menyebar ke wilayah-wilayah di luar Jawa. Akan tetapi, penyebaran tersebut juga harus tetap memegang prinsip optimal location, yaitu penempatan suatu industri di suatu lokasi yang strategis dengan total biaya yang paling minimum dan mencakup biaya-biaya transportasi, informasi, pengadaan, bahan baku, produksi, distribusi, dan lain-lain. Yang ketujuh, strategi industrialisasi yang tepat adalah yang bisa meningkatkan kemampuan perusahaan-perusahaan lokal atau perusahaan nasional dalam produksi, mengembangkan teknologi, dan juga
produk dengan merek sendiri serta membangun jaringan distribusi global sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembangunan industri nasional terhadap investasi asing atau kita kenal sebagai PMA. Yang kedelapan, industrialisasi harus menciptakan atau mempercepat proses perdalaman struktur industri atau diversifikasi. Nah, yang terakhir yang 9, pola industrialisasi juga harus berorientasi pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Tentu tanpa mengurangi tingkat efisiensi dan juga produktivitas. Artinya, perkembangan sektor industri manufaktur harus menciptakan kesempatan kerja, tetapi tidak semata-mata hanya berlandaskan pada prinsip full employment, melainkan productive employment, yakni menciptakan kesempatan kerja sebanyak mungkin tetapi tetap produktif. Baiklah, saya Trisna Mulia Damayanti dengan NIM 060212825029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perdagangan dan kesempatan kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi perdagangan. Jadi, perdagangan adalah aktivitas menjual dan membeli barang atau jasa pada suatu tempat. Sedangkan perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh penduduk satu negara dengan negara lain. Terdapat 4 strategi dalam kegiatan perdagangan. Yang pertama adalah mengantisipasi kondisi pasar dan kompetitor. Antisipasi ini bertujuan untuk mengetahui selera konsumen, wawasan produk, penjualan, dan strategi yang dipakai oleh pesaing. Dengan melakukan antisipasi ini, kita dapat melihat kelemahan dan kekurangan produk yang ditawarkan pesaing atau kompetitor, sehingga kita dapat membuat strategi perdagangan yang lebih baik untuk usaha kita. Kemudian yang kedua yaitu memanfaatkan segala resource secara optimal, yaitu baik dari segi produksi, pemasaran, sumber daya manusia, serta koneksi, di mana seluruh aset perusahaan ini harus dimanfaatkan secara optimal agar perusahaan tersebut dapat mengungguli perusahaan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, di mana analisis SWOT ini harus dilaksanakan oleh perusahaan agar perusahaan dapat bersaing dengan sehat dalam kondisi persaingan yang ketat, di mana strength dan weakness ini yang termasuk ke dalam faktor internal perusahaan hendaknya menjadi perhatian bagi seluruh sumber daya yang ada sehingga dapat diakumulasikan secara positif, yaitu dengan terus meningkatkan kekuatan yang ada dan meminimalisir kekurangan. Analisis SWOT ini juga dapat membuat opportunity dan threat menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang keempat yaitu memperbesar produktivitas teknologi industri. Jadi semakin besar dan semakin kuatnya teknologi industri ini tentunya akan membuat bertambahnya nilai tambah produk sehingga dapat juga meningkatkan daya saing produk tersebut dengan produk lainnya. Strategi teknologi industri ini dapat mengandalkan interaksi antara perangkat lunak dan keras serta sumber daya manusia dan organisasi. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang strategi kesempatan kerja. Jadi, pembangunan ekonomi saat ini tidak hanya berfokus pada masalah kemiskinan dan kesenjangan saja, tetapi juga pada penyediaan lapangan pekerjaan, di mana pemerintah itu dituntut untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar dapat mengurangi pengangguran. Terdapat 6 strategi dalam meningkatkan kesempatan kerja. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki. Jadi, pengelolaan sumber daya alam ini harus dikelola secara optimal agar dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia, di mana semakin optimalnya pengelolaan sumber daya tentunya membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga hal inilah dapat meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat yang kreatif. Nah, pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pemberian modal, pemberian bantuan alat produksi, peningkatan sarana dan prasarana. Nah, pemberdayaan ini diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kreativitas mereka dalam berwirausaha sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama dengan pihak investor dan swasta. Adanya kerjasama dengan pihak investor dan swasta ini tentunya dapat membantu pemerintah untuk memperbanyak lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Kemudian yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi dengan mengikuti sertakan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Jadi penggunaan teknologi ini dapat membantu tenaga kerja menyelesaikan proses produksi mereka dengan lebih cepat. Maka keterampilan tenaga kerja dalam menggunakan teknologi harus ditingkatkan agar proses produksi bisa berjalan lebih lancar. Jadi masyarakat yang memiliki keterampilan menggunakan teknologi yang tinggi tentunya memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Kemudian yang kelima yaitu pengoptimalan tenaga kerja di sektor non-basis dengan menggabungkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Jadi sektor non-basis ini adalah penyediaan barang dan jasa dalam wilayah yang bersangkutan tanpa melakukan ekspor. Dan cara pengoptimalan sumber daya manusianya yaitu dengan melakukan pelatihan tenaga kerja.
dengan tujuan agar tenaga kerja tersebut memiliki keterampilan dan skill yang lebih baik untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir yaitu membuat berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mereka bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Jadi tentunya pelatihan-pelatihan ini sangat berguna untuk tenaga kerja karena dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang pekerjaan mereka tersebut sehingga nantinya mereka dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien di dalam perusahaan. Adapun kesimpulan pada materi pembangunan industri adalah pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian yang diarahkan dengan menerapkan prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan serta didasarkan pada ruang lingkup dalam ekonomi pembangunan, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan institusional suatu negara. Untuk menjalankan pembangunan industri tersebut, diperlukan kinerja dan pola industrialisasi yang merujuk pada bagaimana suatu negara mengembangkan sektor industri tersebut dalam perekonomian, sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diperlukan memperhatikan aspek dalam memilih alternatif strategi industrialisasi yang diterapkan. Dan yang terakhir, strategi perdagangan yang merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa internasional, serta strategi kesempatan kerja yang perlu diperhatikan dan memfokuskan pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat yang nantinya berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sekian dari presentasi kami mengenai pembangunan industri. Semoga video ini dapat bermanfaat. Adapun salah dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.